Saya percaya tidak ada tempat yang paling indah selain di hadirat Tuhan. Sebab itu setiap tokoh Alkitab yang mereka kejar ialah hadirat Tuhan. Mereka adalah orang yang kaya, diberkati Tuhan. Tapi mereka tahu dengan pasti kalau ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bukan saat mereka menjadi raja, dan yang paling berharga adalah hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya tahu bagaimana Daud selalu berkata, Tuhan, jangan pernah menjauhkan aku dari hadapanmu, dan jangan pernah engkau ambil rohmu kepadaku. Biarlah apa yang dirindukan Daud juga menjadi kerinduan saya dan saudara, yaitu jangan ambil rohmu daripadaku. Dia seorang raja, dia seorang kaya. Daud punya emas, perak, prajuritnya ribuan, dihormati sebagai raja, rakyatnya jutaan. Semua orang mencari posisi ini, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua orang cari kekayaan, semua orang cari reputasi, semua orang cari jabatan, semua orang ingin kedudukan menjadi raja. Tetapi ketika Daud sudah sampai di posisi menjadi raja, dia bilang, Tuhan, jangan pernah engkau menjauhkan aku dari hadapanmu, dan jangan pernah kau ambil rohmu daripadaku. Kalau Tuhan mau ambil emasku, silakan. Kalau Tuhan mau ambil kerajaanku, silakan. Kalau Tuhan mau ambil kekayaanku, silakan. Kalau Tuhan mau ambil istanaku, silakan. Tetapi satu hal, jangan pernah kau ambil rohmu daripadaku. Saudara, sebab mungkin kita punya fasilitas, punya rumah besar, ya. Tetapi itu tidak menjawab kebutuhan yang paling penting di dalam hidup kita. Saudara, kebutuhan manusia yang paling penting bukanlah perut, bukan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang saudara kita percaya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita makan, minum, dan pakai, yang dicari oleh banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Tapi kebutuhan yang paling penting, yaitu tempatnya tidak jauh di hati kita. Dan saya percaya kalau kita datang setiap hari, doa pagi, doa fajar ini, saya percaya karena kita semua mengasihi Tuhan dengan hati kita. Amin. Saudara, kita lihat kalau Allah itu ada bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu Tuhan sebut kita ini sebagai anak. Kita panggil dia sebagai Bapa. Saudara, pegawai, hamba tidak mendapat warisan, tapi anak mendapat warisan. Apa yang menjadi milik Bapa juga akan menjadi milik anak. Saudara, siapakah Daud ini? Kalau satu kali Tuhan bilang sama Samuel, pergilah ke rumah Isai. Kamu urapi salah satu anaknya untuk menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Saudara, hidup itu jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Karena begitu Saul ditolak oleh Tuhan, dia harus menangis, tapi sayang sudah terlambat. Saudara, ditolak manusia enggak apa-apa, saudara. Yang penting jangan sampai kita ditolak Tuhan. Maka datanglah Samuel ke rumah Isai, dan Isai memanggil semua anaknya. Maka firman Tuhan bilang, Samuel tanya, anakmu mana? Panggil anaknya, dan muncullah Eliab, badannya tegap, kekar, ya, seorang perwira, seorang prajurit di tanah Israel, prajurit yang tegap, perkasa, kekar, ya, dan ini anak kebanggaan bapaknya. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak terkecoh dengan penampilan luar, dan Tuhan bilang, Samuel, jangan lihat penampilannya, jangan lihat perawakannya, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, siang hari ini mungkin keadaan kita, ekonomi kita berbeda dengan orang lain. Mungkin keadaan kita, status kita berbeda dengan orang lain. Tapi kita lihat, Tuhan minta satu hal, yaitu kita datang dengan hati kita kepadanya. Sampai kemudian anak-anak
kedua anak Isai ditolak. Samuel bilang, Isai ini semua bukan anak-anakmu. Masih ada satu yang tidak diundang waktu makan. Di mana dia di padang penggembalaan. Kenapa dia tidak dipanggil? Karena dia tidak seperti kakak-kakaknya yang gagah perkasa, perwira, ya, yang pantas untuk dijadikan raja. Alkitab berkata, maka datanglah Daud kemerah-merahan. Belum ditanya apa-apa, tiba-tiba Tuhan bilang sama Samuel, urapi dia. Dan hari itu Daud diurapi Tuhan. Saudara, tidak perlu mungkin kita disepelekan, ya, mungkin kita tidak dianggap. Tapi kalau kita diurapi Tuhan, kita pasti diangkat oleh Tuhan. Saudara, karena faktanya Daud itu cuma punya 2-3 ekor kambing domba, bukan ribuan. Tapi dia bilang sama Saul, hambamu ini biasa mengembalakan 2-3 orang, 2-3 ekor kambing domba. Tapi kalau ada satu singa berusaha menerkam salah satu dari kambing domba hambamu, maka hamba akan lawan, hamba pegang janggutnya, ya, dan akan aku pertaruhkan nyawaku untuk 2-3 ekor domba ini. Saudara, Yesus berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Nah, kita akan belajar begitu Daud menjadi raja. Apakah orang yang diurapi Tuhan nggak bisa salah? Saudara, manusia tidak ada yang kebal akan masalah, saudara. Dan akhirnya kita lihat seorang yang diurapi Tuhan ini, dia menghadapi satu hal yang besar dalam hidupnya. Dan Daud mengalami 2 masalah yang besar dan berat di dalam hidupnya. Hari ini kita akan belajar satu perkara yang besar yang berat di dalam hidup Daud. Yaitu kalau kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai di Siklak, pada hari ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ada satu kota yang terbakar habis dan anak istri Daud ditawan. Orang Amalek ini musuhnya Daud. Kota yang sudah dimenangkan oleh Daud direbut oleh musuh dan kemudian dibakar sampai habis. Saudara, jangan biarkan apa yang menjadi milik saudara direbut oleh musuh. Firman Tuhan mengatakan perempuan-perempuan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalanya dan meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anaknya, perempuan, laki-laki ditawan. Saudara, jangan izinkan sesuatu terbakar dalam hidupmu. Jangan biarkan anak istri ditawan oleh musuh. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia. Jadi Daud dan rakyat menangis bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Begitu sampai di Siklak, Daud kaget melihat anak istri ditawan, musuh dan kota dibakar. Lalu Daud dan prajuritnya menangis sampai tidak bisa menangis. Saudara, karena apa? Karena semua anak-anak yang mereka cintai ditawan musuh. Mungkin saat ini ada orang-orang yang saudara cintai sedang ditawan oleh musuh. Alkitab mengatakan mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana nangisnya itu. Mereka menangis bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdiati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Seringkali kita ada di posisi seperti Daud ini. Kita terjepit, tidak ada jalan keluar. Kita terjepit dan orang nggak mau tahu
dan meninggalkan kita. Kita terjepit dan orang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berharap kepada manusia. Sebab manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban dan menolong kita. Begitu anak istrinya ditawan, Daud terjepit, tertekan, dan dia menangis. Saya berharap orang-orang bersama dengan dia, tentunya kita berharap mendukung dia, karena awalnya mereka sama-sama menangis. Tetapi kita lihat, akhirnya ketika mereka tidak kuat, apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Mereka mengambil batu dan melempari Daud dengan batu. Dia ingin membunuh Daud. Awalnya mereka menangis bersama-sama, kumpul bersama-sama. Ya, tetapi kenapa orang Israel tiba-tiba berubah? Dan Daud terjepit, mereka ambil batu membunuh. Kenapa? Karena mereka menyalahkan Daud, karena Daud adalah pimpinannya. Mungkin orang Israel bilang, ini gara-gara kamu sampai anak istriku ditawan. Banyak orang seperti ini. Begitu proses kehidupan terjadinya, awalnya percaya kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan melewati segala masalah kehidupan, kita jadi marah pada Tuhan. Orang Israel marah sama Daud pada awalnya. Nangis sama-sama. Saudara, kalau mungkin saudara saat ini dalam keadaan proses Tuhan, jangan pernah marah kepada Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Daud, raja, kalau dia disalahkan rakyatnya, dia bisa pakai kekuatan kuasanya. Atau berbalik bilang, kamu berani melawan aku. Tapi Daud tidak cari pembelaan manusia. Saudara, kenapa? Saudara, karena Daud ini ingat dia sebagai orang yang memelihara 2-3 ekor domba dan kambing. Saudara, kenapa Tuhan memanggil kita dengan sebutan domba? Ternyata domba itu tidak punya senjata apa-apa. Domba adalah satu hewan yang tidak punya senjata apa-apa. Sedangkan hewan yang lain ciptaan Tuhan punya senjata. Ular ada gigitan, ada bisanya. Harimau punya gigitan, punya cakar. Kucing punya senjata. Nyamuk punya senjata. Tapi domba tidak punya senjata. Terus kenapa Tuhan memberikan sebutan domba kepada kita? Kalau hewan lain menghadapi bahaya, mereka melawan dengan senjata yang mereka milikinya. Kucing, saudara, kalau dia diganggu, dia akan melawan dengan senjata miliknya. Dan dia akan keluarkan cakarnya untuk melawan musuhnya. Tapi domba tidak punya senjata. Kaki domba ini lemah. Makanya kaki domba ini mudah dipatahkan. Terus kenapa Tuhan beri sebutan kita domba? Memang domba tidak punya apa-apa pada dirinya. Tapi domba punya senjata yang lebih kuat dari dirinya, yaitu domba punya gembala. Kalau yang lain ada bahaya, mereka melawan dengan senjata pada diri mereka masing-masing yang dia punya. Tapi domba begitu menghadapi bahaya, dia lari cari gembalanya. Dan gembala selalu membawa gada, tongkat, dan besi. Tetapi gembala kita luar biasa. Dia tidak hanya membawa tongkat, gada, dan besi. Tapi gembala kita berkata, dia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara dan saya. Makanya Daud mencari Tuhan. Ini respon yang dilakukan oleh Daud. Seluruh rakyat marah karena anak-anaknya dan menyalahkan Daud, ya karena anak-anak laki dan perempuan mereka ditawan. Tetapi Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Daud memberikan perintah pada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Saudara, Daud seorang raja. Kenapa dia minta baju efod? Karena baju efod ini adalah baju imam. Satu hal, Saul pernah ditolak. Karena apa? Karena Saul tidak menunggu Samuel datang, dan dia menggantikan posisi Samuel sampai akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan.
Tetapi Daud berani mengulang kesalahan itu. Dia minta efod itu. Saudara, baju efod adalah satu baju imam. Baju efod ini ada baju jubah penyembahan. Baju yang dipakai untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebab Daud tahu persis kalau jubah kerajaannya tidak bisa menyelesaikan masalah. Satu-satunya jalan dia pakai jubah efod, jubah penyembahan. Karena ini Saul ditolak oleh Tuhan, tapi Daud tidak ditolak oleh Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kejar dia? Dan dia pakai jubah penyembahan, dia kejar. Puji Tuhan, kalau umpama saudara saat ini di luar sana, toko-toko saudara berhasil ramai. Pekerjaan saudara paling berhasil dan sukses diberkati. Saudara menjadi seorang raja, ya, karena saudara mempunyai semuanya. Tapi satu hal, kalau saudara menghadap hadirat Tuhan, tanggalkan baju kerajaan, pakai jubah penyembahan. Saat ini saya nggak tahu saudara pakai jubah apa. Kalau ada yang pakai jubah raja, mari kita tanggalkan. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, ayo kita pakai jubah penyembahan. Buat saya, tidak ada tempat yang paling indah dari the presence of God. Tidak ada paling indah selain hadirat Tuhan. Karena itu Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dalam hidup. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang aku minta, aku tidak minta kekayaan emas dan perak dan kerajaan. Tapi satu hal aku minta, supaya aku berdiam di rumah Tuhan senantiasa. Saudara, ini masalah yang pertama yang Daud alami, ya, di mana dia memakai jubah penyembahan dan dia kejar orang Amalek, dia rebut kembali anak istrinya dengan jubah penyembahan. Semua ayo dari kita datang pada Tuhan dengan jubah penyembahan. Andalkan Tuhan. Mungkin baju kita tidak semahal dengan baju orang lain, tetapi hati kita ada baju yang kita pakai untuk datang pada Tuhan. Masalah Daud cukup berat saat itu. Dia dilawan oleh rakyatnya sendiri. Dia dilawan oleh anak buahnya sendiri. Tetapi dia tidak mengandalkan kekuasaan dirinya. Dia mengandalkan Tuhan. Saudara, apapun masalah saudara, ayo kita mengandalkan Tuhan. Ada peristiwa Daud yang lebih berat lagi, di mana Daud mengalami tekanan yang lebih berat, lebih besar dan lebih berat dari ini. Dan akan saya sampaikan besok pagi ya. Tapi tetap pada hari ini kita sungguh-sungguh belajar. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Jangan pakai jubah saudara, tapi jangan pakai jubah kerajaan saudara, tetapi pakai jubah penyembahan. Kalau kita datang pada Tuhan, mungkin engkau punya jubah raja dalam hidupmu, tetapi ketika engkau menghadap Tuhan, ayo kita pakai jubah kerajaan. Saudara, kita pakai jubahnya Tuhan, maka efod itu, jubah penyembahan itu, kita percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saya akan sambung nanti bagaimana perkaranya lebih berat dari semua masalah Daud alami, yaitu pada esok hari. Pagi hari ini saya berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Biarlah apapun keberadaan kita, mungkin orang-orang dulu yang bersama-sama dengan kita, yang bersama-sama membangun bersama kita, yang bersama-sama memuji Tuhan bersama kita, tetapi sekarang meninggalkan kita, menyalahkan kita, menusuk kita dari belakang. Saudara, jangan pernah takut. Saudara, cari kita sebagai domba, cari gembala kita. Gembala yang tidak cuma pegang tongkat, gada, dan besi, tapi gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ayo kita datang pada Tuhan. Dia pembela agung kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dan dia yang akan membela kita. Kita lihat bagaimana
Ketika Daud menghadap peristiwa itu dan dia menghadap Tuhan, akhirnya seluruh apa yang hilang, anak, istri, dan semua yang ditawar, Tuhan sanggup kembalikan kepada mereka semua. Saudara, apapun yang hilang dari hidupmu, apapun yang pernah terbakar dalam hidupmu, percayalah kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan dan mengembalikan yang pahit menjadi manis, padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Percaya, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saat ini apapun yang saudara alami dalam usaha, rumah tangga saudara, mungkin mengalami keadaan-keadaan yang sangat tidak enak, yang sangat berat yang saudara alami. Tapi ayo kita datang pada Tuhan. Saudara, ganti jubah saudara, pakai jubah penyembahan, datang pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup membela kita. Amin.